Solo informasinya sudah dimusnahkan. Itu pelanggaran undang-undang kearsipan. Jadi masa untuk arsip itu bahkan minimal tuh 5 tahun. Kenapa baru setahun ya fotokopi ijazah itu dan syarat-syarat itu katanya sudah dimusnahkan. Oke, saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, apa yang bisa Anda tanggapi dari sidang Komisi Informasi Pusat ini? Anda hadir di sana dan juga Anda juga sempat menyatakan bahwa dokumen yang dibutuhkan itu tidak disediakan di sidang. Ya, jadi yang pertama saya mengaturkan apresiasi dan ucapan luar biasa ya penghargaan saya kepada Ketua Majelis KIP kemarin ya, Bu Ruspita Visi Paulin. Karena beliau benar-benar clear ya, lurus gitu ya. Dan pengalaman beliau sebagai ketua KI daerah waktu itu ya, ada di Kalimantan, kemudian juga pengalaman sebagai dosen, dan juga sebagai orang di swasta ini saya kira bagus banget dan tegas. Dan saya kira ini mencerminkan Bu Ruspita ini kebetulan kan latar belakangnya teknik ya. Jadi strict gitu loh, tes, bagus banget ya. Jadi artinya itulah yang harus dilakukan oleh KIP. Jadi KIP kemarin, itu Mas Yasir, itu artinya apa? Menguji bagaimana lembaga-lembaga publik, kemarin kan ada 5 lembaga publik ya, ada Polda Metro Jaya, ada KPU Pusat, KPU Daerah Jakarta dan KPU Solo, kemudian satu lagi UGM. Menguji bagaimana pengertian mereka terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Dan konyolnya ya, sebagian besar mereka ternyata tidak memahami isi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Contohnya misalnya UGM ya, saya menyayangkan banget. UGM itu harusnya kan mengerti sebagai saya juga pernah di sana, kemudian juga katanya juara 2 PPID-nya nasional, mengirimkan jawaban kepada pemohon, itu pun nggak pakai kop surat, ya nggak pakai tanda tangan. Loh ini gimana gitu loh, katanya juara 2 gitu. Kemudian semua informasi yang diberikan tuh ditutupi semua, diplester semua. Sampai kemarin saya candain, diplester Matutina gitu ya. Makanya Anda bilang bahwa KPU dan juga UGM tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam sidang. Betul, terus Solo mengatakan, Solo informasinya sudah dimusnahkan. Itu pelanggaran undang-undang kearsipan. Jadi masa untuk arsip itu bahkan minimal tuh 5 tahun. Kenapa baru setahun ya fotokopi ijazah itu dan syarat-syarat itu katanya sudah dimusnahkan. Lucunya katanya dimusnahkan, tapi ketika kemudian dalam sidang yang lain bisa diberikan atau bisa ditunjukkan. Dan ini kan berarti ada yang bohong di situ. Oke, ada yang bohong di situ ya. Betul, makanya KIP sekali lagi lanjut terus, 2 minggu lagi kita akan mendapatkan jawaban-jawaban itu. Oke, saya ke Mas Ade. Mas Ade melihatnya sama begitu seperti yang dikatakan oleh Mas Roy tadi. Ternyata memang seperti KPU dan juga UGM ini tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan. Anda juga tentu memantau kan sidang ini, Mas Ade? Saya melihat sekilas ya terkait sidang KIP ini ya. Tetapi kan sudah dijawab oleh pihak KPU kan sesuai dengan peraturan KPU per KPU-nya sendiri. Kalau nggak salah ya, itu sudah diatur di dalam kalau dia 1 tahun terus aktif berapa gitu ya. Nah itu kan ada. Jadi gini. Kan KPU terkait administrasi pemusnahan itu mereka juga memiliki aturan. Jadi terus yang kedua yang pengen saya tanggapi terkait tidak adanya kop surat UGM. Kan yang mengundang KIP ini kan yang diundang itu kan UGM. Persoalan ada pernyataan yang dilakukan dengan kop surat atau tidak. Itu kan yang datang ke situ kan nggak mungkin yang diundang bukan UGM terus yang datang diundang UGM terus yang datang tetangganya UGM karena enggak. Jadi gitu. Kalaupun itu jadi tetap bahwa tidak akan berpengaruh apa-apa terkait pembuktian ijazah asli atau palsu di dalam persoalan KIP ini sebenarnya. Ini kan data-data informasi yang ingin didapatkan oleh Mas Roy aja kan. Ya monggo silakan gitu loh. Nah kita lihat apakah diserahkan atau tidak nanti di KIP kan itu persoalannya kan. Nah semoga apa yang diharapkan oleh Mas Roy itu bisa diberikan data-datanya nanti kan oleh UGM dan juga KPU kan sahnya di situ melalui sidang itu kan. Iya Mas Ade. Udah putus apa belum? Saya mau tanya dulu sama Mas Roy. Ini udah putus apa belum Mas Roy? Masih proses ya, masih proses Mas. Masih proses. Dan sebagai sahabatnya Ade Darmawan, Mas Yasir, saya kasihan pada Ade Darmawan ini. Lain kali sebelum menjawab, ya saya tahu karena beliau ini menggantikan. Ini kan main cadangan. Harusnya kan Lecu yang harus di sini tadi. Belajar dulu lah gitu dari harusnya materi apa. Apa yang menurut Anda yang disampaikan Mas Ade ini yang misinformasi? Kemarin itu sudah terjawab. Adanya peraturan KPU atau keputusan KPU itu di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi nggak boleh menabrak itu. Di bawah Undang-Undang Kearsipan juga nggak boleh menambah itu.
Jadi nggak boleh melanggar itu. Jadi sebenarnya clear banget. Saya kasihan pada Mas Ade nih ya, gitu, mencoba menjawab dengan nggak bisa. keterbatasan Saya juga literasi kasihan yang sama Mas ada. Roy bahwa per KPU itu, peraturan KPU itu juga memiliki aturan terkait pemusnahan barang. Jadi bukan Tahan dulu Mas Roy ya, kita kasih ke Mas Ade dulu. Harus didiamkan gitu. Aduh, kasihan. Jadi Kasihan Mas Ade. ini loh Mas Roy, kan independensi KPU juga memiliki peraturan sendiri, ya dah. Nah, kalau terkait menjawab ini kan itu saya anggap bahwa bukan suatu hal yang harus digoreng lagi nih. Wah, bahwa KPU sengaja memusnahkan. Nah, tentu kan kalau dia memusnahkan ada implikasi yang didapatkan, kan begitu. Kalau memang menyalahi aturan dan perundang-undangan loh Mas Roy, gitu loh. Jadi kalaupun mau digoreng-goreng ya monggo, ini tidak kasih tahu, Mas. dengan asli atau tidaknya ijazah yang dimaksud. Kan itu persoalannya tuh. Mas Roy ini kan selalu setiap ada sesuatu nyalain KPU. Kalau enggak ya nyalain UGM. Itu aja kerjanya Mas Roy, apa lagi kerjanya? Ya kan? Salah besar. Oke, saya masih ke Mas Ade. Mas Ade. Sekarang kan Mas Ade, kalau kita lihat kan dalam sidang tersebut kan UGM-nya dicecar begitu kan soal ijazah Jokowi dan diminta membawa semua dokumen. Pertanyaannya apakah nanti ijazah Jokowi bisa ditunjukkan ke publik? kan nggak mungkin dia bisa membawa aslinya Mas, karena kan aslinya ada sama Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua itu sudah disita ya oleh Polda Metro. Nah, ya, ini ada yang menarik sudah kemarin disita fakta. semua. Nah, bagaimana bisa dibawa aslinya? Karena aslinya itu kan cuma satu, nggak mungkin ada dua kan, kecuali arsip ya. Arsip itu saya rasa nggak mungkin dibuat dua. Kasihan Mas Ade. Dua ijazah kan. Bentar ya Mas Roy, kita dengar dulu Mas Ade. Lanjut Mas. Jadi tidak mungkin dua ijazah. Ada satu ijazah asli. Kemudian kalau memang arsip itu yang paling tidak administrasi perkuliahan, KAS dan lain-lain sebagainya itu mungkin masih ada di UGM. Tapi itu pun saya rasa bukan arsipnya itu apakah itu asli yang akan diserahkan, karena setahu saya ya tadi pun saya juga sempat bertemu dengan teman kuliahnya Pak Joko Widodo ya. Dia juga disita kok jasa aslinya disita juga oleh Polda Metro. Jadi itu kalau mau digoreng-goreng nantilah. Ini kan masih dalam tahap pemeriksaan Mas Roy ini sebagai tersangka ini. Kan masih ada pemanggilan kedua. Hati-hati loh Mas Roy. Ini yang kita bahas soal sidang sengketa informasi ijazah ya, Mas Ade ya. Iya, kalau terkait sidang itu monggo silakan. Artinya gini, kalau mau ditunjukkan aslinya tidak mungkin ada sama UGM. Itu logikanya di situ karena udah disita oleh Polda Metro kan. Dadah daripada kelamaan saya. Oke. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, Anda sepertinya merasa di atas angin begitu dengan hasil sidang ini. Satu, saya pihak yang kemudian terlibat langsung. Insya Allah saya juga nanti akan menjadi ahli di dalam sidang di KIP beberapa waktu yang akan datang. Dan mereka-mereka yang kemarin mengajukan, Dr. Leoni Lydia, kemudian Pak Lukas, kemudian juga dibantu oleh kuasa hukumnya, ada juga Pak Petrus Celestinus, kemudian dan lain-lain, itu adalah memang kami itu satu grup, ya gitu, satu grup yang dulu juga membongkar keanehan pada saat Sirekap, sistem informasi rekapitulasi pemilu. Jadi ini teman-teman UTB, UI, UGM yang kemudian masih garis lurus ya, bukan yang bengkok-bengkok ini ya. Satu, jadi saya terlibat. Mas Ade Darmawan ini kan betul dia adalah kuasa hukum pada kasus, tapi dalam kasus ini dia tidak punya legal standing sama sekali, ya, penting itu ya untuk diketahui pemeriksa. Yang kedua adalah Mas Yansa, bahwa kemarin itu sebenarnya ada jawaban bagus banget dari Polda Metro. Yang disita tuh apa? Clear banget ya, bukan ijazah sarjana, tapi ijazah apa? Nah, nanti akan terbongkar semua itu. Dan jelas semua harus dibuka karena yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu 2 minggu lagi akan ada sidang dan ini akan ada banyak pihak seperti ini. Selain Dr. Leoni Lydia, ada juga pihak Pak Dr. Bonatua dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi, kemarin itu UGM terpojok ya, kemudian KPUD Surakarta juga terpojok karena mereka kalau tidak menyediakan undang-undang itu, kalau tidak menyediakan kopi itu ya maaf, itu mereka menabrak undang-undang kearsipan dan itu pasalnya ada pidananya. Jadi sebenarnya sudah clear kemarin itu di dalam sidang itu dan itu memang terpisah. Clear apanya nih kan masih proses berjalan. Betul, terpisah, clear bahwa mereka harus menunjukkan itu semuanya. Jadi Anda berharap bahwa dalam sidang sengketa informasi ijazah ini ditunjukkan ijazah si Jokowi? Enggak,
nggak sampai ke ijazah aslinya, nggak perlu. Tunjukin Ya, apa? nggak ada gunanya ijazah aslinya. Toh itu sama dengan yang sudah kopi-kopi yang lain, tapi justru akan membongkar ya yang namanya yang kemarin disebutkan oleh dari Polda Metro, itu ada pada live-nya di Kompas di menit ke-2 lebih 53, yaitu apa? Sarjana muda. Jadi bukan ke sarjana. Oke, itu yang Anda harapkan dari kasus ini itu ya? akan Dari dibongkar sidang sengketa nanti ini ya? semuanya. Iya.